Halo sahabat Falas, selamat datang di Falas Talk. Hari ini kita membahas satu topik yang sangat menarik terkait gerasi. Apa itu gerasi dan bagaimana proses untuk mengajukan gerasi? Bersama dengan kita sudah hadir narasumber Direktur Pidana, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Slamet Prihantoro, atau yang lebih dikenal dengan Bapak Toro. Pak Toro, apa kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah, baik Pak Fajar. Bapak sehat juga, Pak, ya? Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa. Pak Toro, silakan memperkenalkan diri kepada Falas Talk. Baik. Selamat pagi, sahabat Falas. Sehat semuanya. Protokol kesehatan tetap menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita yang kita masih diuji sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, saya Slamet Prihantara, tapi kebetulan saya ini darah Jawa, jadi biasa dipanggil Toro, yang sekarang diberikan amanah sebagai Direktur Pidana di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kurang lebih 6 bulan saya bertugas di Direktorat Pidana. Tentunya yang berkaitan dengan penanganan atau tusi kami, yaitu gerasi, ini menjadi hal yang menarik karena kebetulan yang sebelumnya saya di pemasyarakatan juga sering menangani atau katakanlah diskusi perihal gerasi. Sekali lagi Pak Fajar, terima kasih atas undangannya, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah hadir. Talkshow ini tentunya akan menjadi edukasi untuk masyarakat dan kita semuanya. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Toro. Hari ini kita membahas tentang sebuah topik gerasi, Pak. Kita sama-sama tahu bahwa ada beberapa kewenangan Presiden untuk memberikan pengampunan ataupun sejenisnya yang kita kenal gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Nah, hari ini kita membahas tentang gerasi, Pak. Gerasi itu menyangkut apa sebenarnya, Pak? Kalau dalam bahasa umum supaya masyarakat tahu, apa sih itu gerasi, Pak? Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih sahabat Falas yang saya hormati. Presiden diamanahkan tentunya mempunyai hak. Salah satunya adalah hak prerogatif. Hak prerogatif adalah hak yang hanya dipunyai oleh Presiden yang berkaitan dengan persetujuan dalam hal permohonan gerasi. Gerasi adalah salah satu hak bagi warga negara Indonesia yang tentunya bermasalah dengan hukum, yaitu hak pengampunan. Tentunya prosesnya, prosedurnya, ada regulasi-regulasi yang tidak boleh tidak dilakukan. Nah, jadi gerasi adalah pemberian ampunan dari Presiden lewat hak prerogatifnya yang diberikan kepada masyarakat yang bermasalah dengan hukum, yang tentunya dalam hal ini adalah di pemasyarakatan disebut warga binaan pemasyarakatan. Jadi sudah mempunyai kepastian hukum, dalam hal ini inkrah, itu Bapak. Nah, tentunya sesuai dengan yang diamanahkan yang berkaitan dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi, yang mana diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi tadi. Dan juga Menteri Hukum mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan gerasi. Lantas ada Permenkumham lagi nomor 41 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tentunya yang berkaitan dengan gerasi tadi dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan, bisa oleh pihak keluarganya atau penasihat hukumnya, yang bisa jadi secara langsung ya
atau melalui sebuah birokrasi. Artinya birokrasi karena sudah bicara warga binaan pemasyarakatan yang sudah inkrah mempunyai kepastian hukum. Tentunya tahapannya adalah melalui lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tanah negara, di mana warga binaan tersebut katakanlah menjalani pembinaannya. Namun tentunya tahapannya adalah melalui pengadilan negeri, di mana orang yang sudah inkrah tersebut diputus pidananya. Baik, berarti gerasi itu adalah pengampunan yang berikan Presiden, Pak, ya, kepada orang yang bermasalah dengan hukum, tentunya melalui sebuah proses. Mekanisme. Nah, apakah gerasi itu hanya Presiden yang memiliki kewenangannya? Tadi Bapak katakan itu adalah kewenangan khusus, Pak, ya? Nah, yang mengajukan gerasi itu, Pak, boleh yang bersangkutan atau keluarga terdekat, atau mungkin orang di luar garis keluarga bisa mengajukan gerasi, Pak? Untuk gerasi bisa, apalagi ketika hukumannya hukuman berat, seperti hukuman mati. Oke. Tanpa persetujuan terpidana? Iya, tapi harus keluarganya. Harus keluarganya. Keluarga itu meliputi apa, Pak? Keluarga satu meliputi ayah, ibu, istri, suami atau istri, ya, tergantung suami, yang istri, ya, anak, ya, kandung, itu. semua kandung, ya, kandung. Itu yang mempunyai hak untuk mengajukan itu ketika memang hukumannya hukuman berat, seperti hukuman mati. Tanpa persetujuan terpidana boleh diajukan. Iya, karena ini bentuknya adalah permohonan. Nah, sementara bahwa gerasi adalah hak prerogatif Presiden. Jadi hanya Presiden. Tentunya melalui mekanisme yang dibenarkan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena ketika kita bicara gerasi adalah bicara hukum Indonesia. Apakah Presiden yang mendorong seseorang untuk mengajukan gerasi, atau siapa sebenarnya yang mendorong seorang terpidana untuk mengajukan gerasi, Pak? Tentunya regulasinya bahwa ketika kita bicara gerasi ada permohonan gerasi. Nah, sesuai dengan regulasi yang ada, yang bersangkutan tentunya, karena bisa jadi ketika yang bersangkutan merasa keberatan dalam putusan, walaupun mungkin sudah melalui sebuah pentahapan, baik itu pentahapan tingkat banding, tingkat kasasi, bahkan peninjauan kembali. Ya. Oke. Artinya seseorang melakukan mengajukan gerasi itu dia harus sudah putusannya ingkrah, ya, Pak? Ingkrah dalam arti dia tidak mengajukan banding atau kasasi. Berarti kalau dia pengadilan tingkat pertama dia boleh mengajukan gerasi, Pak? Boleh. Tapi ya itu tadi hanya sekali. Oh, satu kali saja. Iya, satu kali saja. Jadi tidak, kalau seandainya dia gagal di putusan pertama pengadilan pengajuan gerasinya, dia masih bisa mengajukan banding. Ya. Nah, setelah banding misalkan dia kalah, apakah dia boleh mengajukan gerasi lagi? Oh, tidak. Hanya sekali. Satu kali saja Iya, mengajukan gerasi sepanjang putusan. Sepanjang putusan. Nah, jadi begini. Makanya ketika gerasi, ini fakta ya. Ketika saya pernah menjadi kepala lembaga pemasyarakatan, saya katakan pelajari dulu. Yang pertama adalah kronologis kejadian yang Anda alami. Kalau toh ternyata kita bicara keadilan tidak sesuai dengan apa putusan yang Anda rasakan, Anda ketika ternyata banding gagal, atau katakanlah sama putusannya, kasasi sama putusannya, Anda pun melakukan PK, peninjauan kembali, ternyata sama. Nah, hak Anda, sekali lagi hak Anda tanpa terkecuali ya, monggo silakan kalau mau melakukan gerasi. Nah, tentunya memang perlu sosialisasi. Makanya saya tuntut kepada teman-teman saya waktu saya di pemasyarakatan, tolong yang berkaitan dengan penyuluhan hukum. Sekali lagi, yang di dalamnya termasuk gerasi, berikan informasi tersebut kepada saudara kita yang sementara sedang diuji oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga haknya nanti tidak terlewatkan. Gitu. Menarik sekali nih, Pak. Kalau kita bicara tentang gerasi, abolisi, amnesti, rehabilitasi, tentu ini kan cenderung sifatnya dilihat orang sebagai hal yang politis ya, Pak ya. Kadang-kadang Presiden juga sebagai yang memiliki kewenangan, diskresi untuk mengambil keputusan dengan mengeluarkan Kepres juga cukup hati-hati, Pak. Ya.
Nah, bagaimana hukum mengatur proses? Apakah presiden bisa langsung menyetujui? Apakah harus ada lembaga lain yang memberikan rekomendasi atau fatwa sebelum presiden mengeluarkan kepres, Pak, terkait gerasi tersebut? Terima kasih, Pak. Jadi begini, ketika kita bicara gerasi, tentunya tidak berkaitan langsung secara politis. Karena ketika kita bicara berkaitan langsung secara politis, itu nanti kaitannya dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini ada mekanismenya. Nah, ketika kita bicara gerasi murni, bahwa gerasi satu, hak warga binaan kemasyarakatan, tentunya mekanismenya adalah ketika birokrasi mereka bermohon melalui kepala lembaga pemasyarakatan yang saya katakan seperti tadi, dilanjutkan kepada pengadilan negeri tempat pertama kali mengadili, dan selanjutnya sampai dengan ke Mahkamah Agung. Nah, prosesnya nanti tentunya apa sih kaitannya dengan administrasi hukum umum? Sekali lagi, jelas secara tusi, secara regulasi administrasi hukum umum. Sehingga ketika ada usulan-usulan gerasi yang ternyata melalui Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Pidana, inilah peran daripada Direktorat Pidana untuk bagaimana proses prosedur dan juga yang berkaitan dengan syarat-syarat pengajuan gerasi, saya katakan syarat primer ya, itu harus terpenuhi. Jadi melengkapi dokumen, betul sekali. Karena begini, setelah kami pelajari, kami buka file itu ada yang ini sebagai contoh, narapidana A diputus sekian tahun, denda sekian ya, kebetulan pidana khusus, mengajukan gerasi kepada presiden, saya dihukum 5 tahun, misalnya seperti itu ya, Pak Presiden saya mohon pengampunan, kan begitu. Nah, setelah tentunya kami telisik, kami pelajari, ya ini hanya berupa cerita. Kalau namanya 5 tahun, satu harus ada, karena ini gerasi yang jelas-jelas secara detail, bukan lagi ekstra vonis, tapi kalau bisa vonis, karena akan berbeda. Kalau vonis itu ada kronologisnya, tapi kalau ekstra vonis hanya berupa putusan saja. Nah, sementara gerasi ini adalah secara administrasi yang nanti meyakinkan kepada pimpinan negara ini untuk bisa memberikan dengan hak prerogatifnya, itu harus detail dipelajari. Makanya ketika bicara gerasi, presiden akan memohon fatwa dari Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung sendiri tentunya juga akan minta informasi dari Kumham. Nah, inilah kaitannya dengan Kementerian Hukum dan HAM, ternyata penanganan gerasinya bukan hanya administrasi, tapi harus turun ke lapangan. Nah, tentunya dalam hal ini kaitannya dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, setelah itu syarat-syarat primer terpenuhi, artinya dari mulai bagaimana ada istilah program pembinaan, ada istilah penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Lantas mungkin apabila dinyatakan yang bersangkutan sakit, ya harus ada medical recordnya. Medical recordnya, bukan medical check up ya. Sehingga memang lantas di Undang-Undang Pemasyarakatan tentunya di sana juga diamanahkan, silakan kalau memang manula. Tapi yang menyatakan manula itu apa? Kan tetap harus ada sebuah mekanisme itu. Jadi regulasi itu. Gerasi ini tentu banyak diajukan kepada presiden, tetapi tidak semua gerasi itu mendapatkan persetujuan presiden, Pak ya. Nah, baru-baru ini kita ada satu kasus ya, kalau saya nggak salah itu kasus Baik Haki ya, itu dapat gerasi juga dari presiden ya. Jadi untuk Baik Haki ya, yang berkaitan dengan ITE. Baik, Pak, terkait gerasi, abolisi, amnesti, rehabilitasi ini kelihatannya belum diatur secara khusus di di sebuah peraturan perundangan. Apakah ada ke depan ini sebuah keinginan untuk membuat perundangan terkait
gerasi, abolisi, amnesti, rehabilitasi ini, Pak? Ya, baik. Yang jelas yang ada undang-undangnya baru gerasi. Baru gerasi. Sahabat Palas. Lantas seperti amnesti, abolisi, dan rehabilitasi memang belum. Nah, ini yang sekarang ini sedang kita godok, ya. Kita juga mengumpulkan naskah akademi untuk itu, untuk ke depan, karena akan berbeda. Saya katakan tadi kalau gerasi jelas-jelas ini yang berkaitan dengan pelanggaran pidana, ya, mungkin baik yang sudah inkrah, ya. Nah, namun ketika amnesti ini berkaitan dengan bagaimana peran daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, kan gitu, perwakilan rakyat, sehingga esensinya akan berbeda. Nah, tentunya ke depan bagaimana amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ini harus tercover dengan undang-undang supaya juga kalau toh itu ranahnya adalah ranah kekuasaan, ya, dalam hal ini presiden selaku mandataris MPR, ini juga harus jelas aturannya supaya tidak bias. Nah, kembali lagi ke gerasi tadi, ketika mekanisme sudah dilewati, itu pun tentunya akan digodok lagi, karena tentunya di lingkungan presiden, di kesekretariatan negara, sekretaris negara lah katakanlah seperti itu, di sana juga ada tim dari mulai deputi Polhukam sampai dengan asdep pelayanan hukum atau administrasi hukum. Nah, ini tentunya yang selalu menjadi mitra kami. Nah, ke depan justru kami menginginkan gerasi ini benar-benar bisa online, artinya tidak manual lagi, supaya satu, masyarakat bisa mendapatkan akses secara langsung. Sampai di mana sih tahapan-tahapannya ini? Kan begitu. Karena jelas masyarakat perlu sebuah pelayanan dan kepastian hukum yang cepat, tepat, efisien, efektif. Itu. Baik. Jadi ke depan memang gerasi ini pingin dibuat dalam sebuah platform digital supaya ya. Pengaju, pemohon bisa mengaksesnya secara online juga, online gitu, Pak, juga. ya? Ya, betul. Ada berapa lama batasan kepada penegak hukum untuk bisa memproses permohonan gerasi seorang terpidana, Pak? Sebenarnya ada batasan-batasan, ya. Di Permenkumham pun sebenarnya ada itu. Namun kita akan perjelas nanti ketika memang itu menjadi sebuah undang-undang. Ya, sebuah undang-undang. Artinya bukan sifatnya kementerian lembaga, tapi sudah menjadi undang-undang yang permanen. Supaya apa? Benar-benar masyarakat itu tahu batasan waktunya. Nah, ini yang perlu adanya sinergitas dari institusi terkait, ya, baik itu dari Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, juga Kejaksaan Agung, mungkin juga kepolisian. Baik, gerasi ini kadang bisa mendapat konsen masyarakat, kadang tidak. Tapi kalau kita perhatikan hal-hal yang mendapat perhatian masyarakat, baru kelihatannya gerasi itu dikabulkan oleh presiden. Nah, sesungguhnya, Pak, apakah ada kriteria, ya, ataukah ada sebuah pengaturan terkait gerasi mana yang permohonan gerasi mana yang sepatutnya mendapatkan persetujuan, atau memang gerasi itu tergantung rekomendasi Mahkamah Agung sehingga presiden bisa mengambil keputusan? Yang jelas fatwa dari Mahkamah Agung, yang Mahkamah Agung sendiri mungkin konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, artinya begini, tidak ada katakanlah sebuah prioritas, karena yang jelas semua warga negara berhak untuk mengajukan gerasi, ya, tentunya ini hukum nasional. Nah, kebetulan kita ini ada pidana umum dan pidana khusus. Kalau sudah bicara soal pidana khusus itu biasanya pidananya tinggi-tinggi, apalagi berkaitan dengan narkoba. Di sana ada banyak yang putusan-putusan pidana mati. Nah,
Kalau tadi dikatakan ada tidak kriteria mana yang dapat dan mana yang tidak. Nah, tentunya ada sebuah mekanisme yang sudah saya katakan tadi, Presiden perlu minta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Fatwa Mahkamah Agung inilah tentunya akan menjadi sebuah hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan-pertimbangan yang valid. Ya, tentunya Mahkamah Agung juga akan memberikan sebuah rekomendasi yang tidak betul sekali. tidak memperberat presiden untuk mengambil keputusan. Betul. Nah, tentunya di sana ada juga lembaga yang menggodok itu, yang pembantu presiden tadi. Karena begini, kalau kita bicara soal hak dan kewajiban, apalagi mohon maaf ketika kita bicara bahwa Indonesia ini sekarang ini sudah menjadi ladang, wah kan gitu ya, bagi orang-orang yang ternyata mempunyai kegiatan yang sangat berbahaya, peredaran gelap narkoba lah, mungkin bisa jadi juga korupsi. Nah, tentunya ini keadilan masyarakat harus juga perlu dipertimbangkan. Jadi harus perlu kehati-hatian, Pak, ya. Betul. Tentu ada pidana-pidana tertentu yang menjadi konsen masyarakat, yang tentunya perlu kehati-hatian untuk mengajukan gerasi, juga untuk memberikan gerasi, ya Pak, ya. Baik, terima kasih Pak Toro. Sahabat Falas, kita sudah berbincang tentang gerasi, dan menarik sekali, gerasi ini memang adalah hak diskresi dari Presiden memberikan kepres kepada semua pemohon yang ingin mendapatkan pengampunan, baik itu pengurangan hukuman ataupun pengampunan penuh dari Presiden. Tentu pengajuannya dilakukan dengan sebuah proses administrasi hukum, dan setelah mendapat rekomendasi dari Mahkamah Agung, baru Presiden mempertimbangkan untuk mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu setiap terpidana boleh mengajukan gerasi, namun tentu dilihat dulu apakah di ranah pengadilan tingkat pertama, atau setelah mengajukan banding, atau setelah mengajukan kasasi. Tapi yang terpenting, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Direktur Pidana, bahwa gerasi itu hanya boleh diajukan satu kali saja. Benar Pak, ya? Iya. Tidak boleh lagi diajukan untuk berikutnya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dengan baik sebelum mengajukan gerasi. Baik, terima kasih sahabat Falas. Perlu kami informasikan untuk permohonan gerasi yang pertama, yang jelas persiapkan permohonan-permohonan yang berkaitan dengan permohonan gerasi tersebut. Walaupun gerasi ini menjadi hak untuk dimohonkan, namun ada prosedur yang harus dilalui. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya Indonesia sebagai salah satu negara hukum, dan hukum menjadi panglima, ini harus juga bisa ada sebuah keseimbangan, baik terhadap para pelanggar hukum, tentunya juga keadilan di masyarakat, sehingga benar-benar keadilan itu bisa dirasakan, baik orang yang mencari keadilan, ya, maupun orang yang menjadi korban daripada katakanlah tindak kejahatan. Nah, ini memang tidak mudah, namun pastinya kami, ya, dari Direktorat Pidana akan selalu memberikan ruang dan waktu bagi saudara-saudara saya, baik yang katakanlah mencari keadilan haknya tadi melalui gerasi, ya, dan juga masyarakat ketika memang memerlukan sebuah pencerahan supaya benar-benar hukum ini dirasakan adil. Memang kadang-kadang adil belum tentu sama belum tentu adil. Namun buat kita adalah bagaimana terciptanya sebuah proses sehingga hukum ini benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat, sehingga tingkat kemakmuran di masyarakat ini benar-benar dirasakan oleh lapisan masyarakat, dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, sahabat Falas, terima kasih atas perhatiannya,
dan Pak Fajar Lase luar biasa. Mudah-mudahan ini edukasi untuk kita semuanya. Saya juga tentunya masih belajar walaupun menjadi direktur pidana, karena masih ada hal-hal yang perlu kita gali dan kita gali. Bagaimana rasa keadilan, bagaimana hukum di Indonesia ini bisa tegak dan mempunyai sebuah kepastian. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Toro. Sampai jumpa di sesi Falas Talk berikutnya.